Halo pemirsa, kembali lagi dalam program kita Rek Fokus bersama saya Rian Virgiawan. Kali ini tema kita yang kita mau bahas ini adalah tentang pinjaman online atau pinjol ilegal. Hadir bersama saya Bang Rizky Karo, dosen ilmu hukum dari Universitas Pelita Harapan. Gimana kabar Bang? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Semoga Mas Trian sehat juga. Gimana Bang? Sudah vaksin Bang? Sudah vaksin kedua kali dan masih sehat. Bang, hari ini kan kita mau bahas pinjaman online nih Bang, pinjol ilegal Bang ya. Kan lagi marak belakangan ini Bang. Pinjol ilegal ini meresahkan kata orang gitu sih Bang, meresahkan karena bunganya terlalu tinggi dan mereka sering ngancam-ngancam orang gitu Bang. Betul. Apalagi juga ya pinjol ilegal ini sudah diberantas satu muncul terus Bang, muncul terus kayak jamur gitu ya Bang ya. Bayangkan Bang, di tahun 2021 ini aja Bang, dari Januari sampai Oktober itu ada sekitar 370 laporan tentang pinjol ilegal yang masuk ke polisi Bang. 91 laporan itu sudah selesai Bang. Kemudian 278 masih dalam proses, 3 sudah masuk tahap penyidikan. Nah, tapi ini kan menunjukkan ya Bang ya, kalau pinjol ini semakin banyak dari tahun ke tahun ya Bang. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, 2019 ya. Kemunculannya ini kan juga didukung dengan ketika orang sekarang sudah makin melek digital, orang makin banyak yang pegang gadget gitu Bang ya. Sehingga akses terhadap pinjol-pinjol ini juga lebih mudah. Di samping itu meskipun ada pinjol-pinjol yang legal yang diakui oleh negara Bang. Nah Bang, kalau Abang lihat nih Bang, kan selama pandemi ini kan orang juga jadi sulit gitu Bang ya, secara perekonomian gitu kan. Ada yang orang yang diputus kerja sehingga mereka butuh duit yang sifatnya darurat gitu Bang. Terkadang orang menjadikan pinjol itu sebagai solusinya Bang. Abang lihat fenomena ini bagaimana Bang? Iya, pinjaman online ini ada manfaat, ada mudaratnya ya. Nah, saya setuju di masa COVID-19 ini masyarakat, apalagi di Indonesia kan ekonominya turun gitu ya. Ekonomi turun, namun hidup harus terus berlanjut. Nah, salah satu cara mendapatkan tambahan penghasilan dengan cepat dan mudah ya, itu memang melalui pinjaman online. Pinjaman online sendiri, kalau saya bagi gitu ya, itu ada yang legal dan ilegal. Nah, kalau yang legal ya konsumen, masyarakat itu merasa aman gitu kan. Tapi kalau yang ilegal ini saya pribadi sih menyebutnya sebagai oknum ya. Sebagai oknum. Kenapa? Karena ya benar. Jadi kalau pinjol ilegal itu atau pinjaman online yang tidak berizin dan tidak terdaftar itu meresahkan masyarakat. Kemarin kita baru-baru ini gitu ya, ada ditemukan surat wasiat gitu kan. Mungkin Mas Rian atau pemirsa pernah melihat dan membacanya. Surat wasiat poinnya adalah dia minta maaf karena banyak meminjam dan minta tolong keluarganya untuk melunasi gitu. Oh yang ibu itu ya? Iya. Ibu itu ya sampai bunuh diri ya Bang ya akhirnya. Benar, dan akhirnya dia stres, akhirnya memutuskan untuk gantung diri ya. Kalau saya nggak salah gantung diri. Gitu. Jadi memang manfaatnya kita dapat uang nih dalam jumlah kecil gitu kan. Dalam artian kecil 500.000, 1 juta. Nah, kalau kita ingin minjam ke bank nilai 500.000, 1 juta, menurut saya bank mungkin nggak mau ngasih ya. Gitu Mas Rian. Bang, tapi kan ini kan makin parah aja Bang pinjol ini, jumlah ininya Bang ya, aplikasinya maupun dia yang pasti dia berada di platform digital lah gitu Bang. Bang, sebab kemunculan pinjol yang marak ini kalau kita lihat
ini kan bukan hanya terkait dengan ada atau tidaknya pandemi COVID-19 sih Bang ya, tapi benar nggak sih Bang kalau pinjol ini muncul dan menjamur juga karena memang peminatnya juga semakin banyak Bang, gitu. Orang-orang yang merasa kalau pinjam uang di pinjol itu lebih gampang, lebih mudah aksesnya, administrasinya juga nggak ribet gitu Bang. Iya. Akhirnya membuat mereka juga para pelaku ini semakin mengepakkan sayap bisnisnya kayak gitulah kira-kira. Gimana Bang itu Bang? Iya. Alasan orang meminjam di pinjaman online, kalau bahasa resminya itu bukan pinjaman online, tapi layanan pinjam meminjam berbasis uang. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Nah, itu kan bahasa resminya dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Alasan pertama memang kebanyakan orang minjam untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, meminjam karena konsumtif, gitu kan. Dan ketiga, dia melakukan gali lubang tutup lubang. Dalam artian dia punya utang di X, gitu kan. Lalu dia nggak bisa bayar, dia minjam di Y. Buat nutup utang Y, dia minjam lagi ke Z, dan begitulah seterusnya. Makanya banyak dan juga ada beberapa yang pinjam di ABCD dan akhirnya pusing sendiri, gitu. Kalau di Bank Indonesia kan ada semacam daftar nih, gitu kan. Ini yang tanda kutip kredit macet siapa. Nah, itu kan bisa di pending dulu kalau dia ingin minjam, gitu kan. Kalau di pinjol sejauh ini dan hingga siniar ini atau podcast ini berlangsung belum ada daftar. Misalkan si X ternyata dia punya utang di 10 pinjol belum dilunasin. Nah, dia bisa aja minjam di pinjol yang ke-11 itu, gitu. Lalu memang yang ilegal berbasisnya kebanyakan adalah website. Website ini juga membutuhkan peran kita nantinya kan. Peran kita nantinya untuk mereport website ini. Nah, masalahnya memang seperti itu. Satu website diblokir, dia tinggal buat website baru. Gitu kan, misalkan tadinya nama pinjolnya tidak ada angka 1, nah di website baru ada angka 1-nya gitu. Nah, itu permasalahan yang saat ini terjadi. Dan ada juga pinjol yang ilegal, dia menawarkan dari SMS gitu ya, atau short message service. Itu kalau peminjam atau konsumen mengklik, ya mau nggak mau kan dia harus ikutin terms and condition di situ, harus ikuti syarat dan ketentuan yang ada di situ, gitu. Oke Bang, itu berarti sama Bang dengan ini ada berita terbaru nih Bang. Kalau polisi itu baru aja kemarin Bang, itu menggerebek kantor pinjaman online ilegal di Cengkareng, Jakarta Barat. Ada puluhan karyawannya itu yang sudah diamankan. Nah, hebatnya ini pinjol ilegal Bang. Jadi dia semacam sindikat begitu Bang. Ada satu, ibaratnya mereka satu organisasi, tapi kemudian memiliki 17 aplikasi pinjol. Ini kan gila banget Bang ya. Ini kan cara mereka untuk menjerat korban baru gitu Bang ya. Iya, betul. Bang, kalau sudah begini Bang, banyak kan aplikasi pinjol yang semakin menjamur, khususnya yang ilegal ini Bang. Kemudian OJK nggak bisa dong Bang berarti kemudian mencampuri urusan pinjol ilegal ini, karena kalau kita lihat OJK juga itu kan hanya mengurusi yang legal aja Bang. Itu bagi kasihan yang konsumennya dong Bang kalau kayak gitu, karena mereka nggak punya perlindungan. Ya kan, Bang? Kalau kita mengacu Abang bilang tadi bahwa banyak kemudian orang yang terjerat karena kondisi yang mepet gitu Bang. OJK, Otoritas Jasa Keuangan, walaupun pinjolnya ilegal, tapi OJK kan sebagai bentuk nyata kehadiran negara nih, negara melindungi rakyatnya. Nah, OJK membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi. Di situ isinya gitu ya, atau petugas-petugasnya itu ada dari unsur OJK, Kominfo, Polri, dan
ada lagi yang lainnya. Nah, walaupun konsumen atau peminjam di pinjol ilegal dirugikan gitu ya, mereka masih bisa mengadu kepada satuan tugas itu atau SWI itu. Lalu setelah si konsumen atau X itu mengadu, ya tetap diterima, diproses, dan kalau memang terbukti pinjolnya akan diblokir. Dan kalau memang ada unsur pidana di dalamnya, nah SWI akan istilahnya memberi rekomendasi kepada institusi yang berwenang. Dalam hal ini ya Polri untuk mengusut ada nggak sih perbuatan pidana yang dilakukan oleh ilegal pinjol ini, gitu. Bang, tapi sejauh apa bang pidananya bang? Khususnya yang pinjol ilegal. Kalau kita bicara yang legal kan OJK sudah punya aturannya nih bang, udah lengkap lah aturannya bang, beserta apa konsekuensi dari ketika Anda mendirikan sebuah lembaga pinjol, ketika melanggar konsekuensinya sudah jelas diatur. Kemudian yang ilegal gimana bang? Iya. Yang pertama kita bicara yang legal dulu ya. Legal dalam artian dia terdaftar dan telah berizin. Ini diatur dalam peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Nah, dasar hukum si pelaku usaha ini dulu nih. Dia harus melengkapi segala perizinan administrasi sehingga bisa dipergunakan oleh konsumen. Baik bentuknya aplikasi di handphone ataupun website. Nah, si investor atau pelaku usaha ini atau yang punya uang lah ya, karena kan dalam pinjol kita bagi lagi nih, dia ada 3 para pihak. Yang pertama penyelenggara. Penyelenggara adalah nama PT-nya atau nama platformnya. Misalkan X itu penyelenggara. Lalu pemberi pinjaman itu adalah investor yang naruh uangnya lah di situ bahasa simpelnya. Lalu penerima pinjaman atau pengguna kita misalkan misalkan saya butuh di pinjol X yang legal, akhirnya saya memasukkan, biasanya sih syaratnya adalah memasukkan KTP gitu ya, KTP, foto selfie KTP kita, kartu tanda penduduk, lalu wajib punya nomor rekening. Nah ini wajib nih punya nomor rekening, karena kan kalau nggak punya bingung ya transfer kemana ya. Lalu ada juga yang mensyaratkan NPWP ataupun bukti slip gaji, karena masing-masing pinjol itu syaratnya berbeda-beda. Nah itu yang legal, jadi OJK memang punya kewenangan untuk mengaudit, mengawasi pinjaman online yang legal. Kalau yang ilegal, menurut saya dasar hukum yang bisa dipergunakan ada 3 ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, lalu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan terakhir ini bisa dipergunakan cuma pembuktian oleh penyidik dan penuntut umum nantinya tuh harus kuat. Ya, kuat dan komplit, yakni Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Gitu. Nah, kalau kita bicara Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE kan di situ ada juga syarat bagi penyelenggara sistem dan transaksi elektronik. Misalkan si X ingin buat platform, nah itu syaratnya dia harus andal, aman, dan bertanggung jawab, atau bahasa simpelnya dia sudah tersertifikasi lah, gitu kan. Nah, yang ilegal gimana, gitu kan? Yang ilegal kan pasti hanya berbasis website aja kan, website atau malah kadang ada juga yang hanya via WhatsApp gitu kan. Nah, kalau WhatsApp kan OJK nggak bisa masuk karena kan itu antar pribadi, gitu kan, antar pribadi. Nah, yang ilegal pinjol biasanya karena sudah banyak aduan-aduan juga, baik ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum, baik ke aduan konsumennya OJK ataupun melalui ini ya media sosial gitu kan, biasanya kan curhatan dari media sosial itu juga ada. Nah, mereka ini atau korban-korban ini biasanya terintimidasi dari tata cara penagihannya. Ada yang menagih dengan menteror gitu kan, lalu memfitnah, lalu dia membroadcast ke phone book si peminjam. Nah ini juga menjadi dilema juga nih. Misalkan
Saya nyimpan nomor Mas Rian di kontak phone book saya. Lalu saya meminjam di pinjol ilegal. Saya ganti nomor gitu kan. Nah, pinjol ilegal kan nggak tahu mau nagih kemana gitu kan. Akhirnya dia menghubungi Mas Rian. Seolah-olah Mas Rian adalah emergency contact yang saya berikan. Nah, itu menjadi dugaan juga ya, dugaan dari perbuatan pidana. Bahwasannya si pinjol tahu dari mana kontak Mas Rian gitu kan. Jadi kan ada semacam illegal access. Nah, lalu kalau tata cara penagihannya dengan memfitnah, misalkan ada juga di pemberitaan gitu ya, si korban direkayasa fotonya, seolah-olah korbannya adalah ya orang yang tercela banget lah gitu kan. Nah, itu kan bisa kalau korbannya bisa mengadukan si penagih itu atau pinjol itu dengan dugaan pencemaran nama baik, atau kalau isi kalimatnya pengancaman bisa ngadu dengan dasar hukum pengancaman melalui media elektronik yang dasarnya adalah Undang-Undang ITE. Gitu, Mas Rian. Bang, kalau kita lihat nih Bang, berarti masalah di pinjol ini dengan konsumen mereka itu berarti ada selain masalah cara mereka menagih yang kadang kelewatan begitu Bang ya. Berarti ada masalah lain nih Bang, yaitu bunga yang kelewatan. Ini kan selalu menjadi persoalan di masyarakat karena pinjol ilegal itu dianggap terlalu nyiksa banget ketika memberikan bunga gitu. Bahkan ada yang hanya pinjam 1 juta kemudian harus membayarkan 2 kali lipat gitu Bang ya. Kalau terkait bunga yang keterlaluan ini Bang, kalau kita tadi bicara tentang bagaimana cara mereka menagih bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik, bahkan TPPU ya Bang TPPU, ya. Kalau bagaimana dengan bunganya nih Bang? Ada nggak kira-kira solusinya gitu ya, atau gimana analitikalnya ya? Nah, ini suatu problematik juga nih, problematik tapi fenomenal. Pinjol ilegal gitu kan, dia menawarkan. Kalau menawarkan berarti kan ada yang mau gitu kan. Peminjam dan si pinjol ini sepakat gitu kan. Ya dong, sepakat dong. Kalau nggak sepakat, uang nggak cair gitu kan. Nah, deal gitu. Benar. Tapi dalam kontraknya itu ada yang tadi, misalkan bunganya tidak wajar. Nah, itu kalau dikritisi lebih lanjut masuk sebagai, jadi kalau dalam ilmu hukum itu ada syarat perjanjian yang sah gitu kan. Yang terakhir itu adalah kausa yang halal. Halal ini dalam artian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan ataupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Nah, kalau memang bunganya tanda kutip argo kuda gitu ya. Argo kuda, lalu misalkan telat sehari, wah bunganya 10%. Nah, itu bisa dikatakan perjanjiannya tidak sah karena kausanya itu tidak halal tadi. Dilema berikutnya, kan terjadi utang piutang ya, setuju nggak? Ada utang piutang ya, betul. Antara si peminjam dan pemberi pinjaman. Pertanyaan kritisnya adalah, kalau kita nggak bayar di pinjol ilegal, boleh atau nggak sih? Gitu kan? Ini kan dilema ya, mungkin bagi teman-teman yang menyaksikan ataupun nanti ingin pinjam di pinjol ilegal. Kalau menurut saya, tetap bayar utang pokoknya. Misalkan teman-teman minjam 1 juta gitu kan, atau 500.000 lah. Ya menurut saya tetap harus dibayar pinjaman pokoknya gitu. Karena bunganya nah ini dilematis ya. Karena Bang, misalnya Bang, kalau sebelum meminjam ya, jadi seperti apa bilang, ada antara peminjam dengan penyedia pinjaman ini sepakat, ada hitam di atas putih. Misalnya mereka tanda tangan berdua bahwa Anda meminjam dari saya harus bayar bunga 30%. Nah, kemudian ketika pertanyaannya muncul, apakah ketika berat banget nih untuk dibayarkan, itu wajib dilunasi semuanya gitu? Nah, solusinya adalah bayar tunggakan pokoknya aja gitu, bayar kewajiban pokoknya aja. Terus bunganya?
Iya, Kan oke. sudah deal, udah tanda tangan bang. Wah ini gawat juga bang, dilematis juga. Iya, akhirnya. dilematis ya. Nah, biasanya selain hitam putih kontrak, ada juga karena basisnya teknologi elektronik, itu biasanya kontraknya bentuknya elektronik. Dalam artian tanda tangannya virtual aja, jadi kontraknya dikirim via email gitu. Nah, apakah bunganya tetap harus dibayar atau enggak? Kalau saya pribadi sih, kalau memang ada uangnya bayar, gitu kan. Kalau nggak ada ya utang pokoknya saja yang dibayarkan, gitu bro. Berarti bang sebenarnya ini bukan masalah dong bang, kalau seperti itu bang. Iya nggak sih, selama ini kan yang muncul di media, yang muncul naik ke permukaan gitu di publik Iya. adalah pinjol ini jahat, bunganya tinggi, ya kan. Kemudian cara pinjamnya juga kasar, ya. Lah, berarti ini sebenarnya bukan masalah kalau berdasarkan penjelasan abang tadi, karena dua-duanya kan sepakat gitu. Apa Iya. yang kemudian menjadi persoalan sebenarnya bang? Iya. Dari fenomena munculnya pinjol ilegal ini, kadang kan kita juga bingung. Anda kan pinjam dari dia, terus kok Anda marah-marah gitu, protes gitu ketika dia memberikan bunga tinggi, bukannya kita sudah sepakat kan gitu, ya kan? Terus Anda Ya. tidak bayar lagi, wajar dong ditagih, ya istilahnya wajar Betul. dong ketika mereka teror dengan meneror, woi bayar, woi ini udah lewat batasnya nih, bayar gitu, Iya. iya kan bang? Iya. Fenomena hukumnya adalah di besaran argo kuda tadi, gitu kan? Besar argo kuda, dan ada juga misalkan minjamnya 1 juta tapi ditransfer hanya 700, alasannya administrasi kan, padahal itu kan nggak jelas lah. Jadi kita minjam 1 juta, kenapa yang dikasih 700.000? Ya. Ada juga fenomena kayak gitu. Nah, permasalahannya satu di argo kuda tadi, dan konsumen kan tidak ada pilihan lain kan, dia butuh duit, dia nggak tahu mau pinjam kemana, minjem di tetangga udah nggak dikasih, ke keluarga udah dicoret duluan gitu kan dari daftar pinjaman, akhirnya dia pinjam ke pinjol yang ilegal. Permasalahan hukumnya satu di bunga persen yang besar tadi. Yang legal saja ini OJK sampai sekarang ya, sampai kita siaran ini, OJK belum menetapkan nih berapa sih besaran bunga di pinjol ilegal. Di pinjol legal. Di dalam POJK itu hanya menurut batas kewajaran. Gitu. Nah itu berapa batas kewajarannya bang? Batas kewajarannya masing-masing pinjol yang legal beda-beda. Penafsirannya berarti masing-masing dong bang atas aturan Benar, tersebut. penafsirannya masing-masing dan tergantung modal dari si pinjol yang legal. Berarti ketika dia terdaftar. menganggap bahwa 30% misalnya bang, itu wajar, tidak masalah dong kan, tidak melanggar aturan dong bang? Ya Iya. kan? Iya, Mencekik juga itu bang. itu mencekik. Cuma kalau yang legal, jadi kan ada asosiasinya gitu kan, asosiasi fintech. Nah, biasanya sih ada kebiasaan gitu, misalkan hingga saat ini bunganya katakanlah 2% gitu kan. Jadi ya kalaupun mau naik ya jangan naik jauh-jauh lah gitu, karena tadi belum ada nih, OJK belum menetapkan berapa sih bunga persentase di pinjol yang legal gitu. Tapi kalau ilegal ya suka-suka gitu kan. Suka-suka mereka bang ya. Suka-suka. Oke, berarti sebenarnya masalahnya juga mirip-mirip aja nih bang sebenarnya bang. Kalau kita Benar. lihat bang, pinjol ilegal kemudian suka-suka mereka mau menerapkan bunga, ya. Kemudian pinjol legal juga punya penafsiran sendiri terhadap peraturan batas bunga itu berapa. Ini sebenarnya Ya. mirip-mirip aja bang. Ketika mereka menganggap bahwa 50% bunga itu adalah suatu kewajaran. Ini pinjol legal ya bang, ya? Bukan yang ilegal. Pinjol legal menganggap bahwa 50% itu sebagai sebuah kewajaran, mereka juga tidak masalah Iya. bang, karena tidak akan dijerat oleh aturan apapun gitu bang. Iya. Iya kan? Ya, kalau yang legal itu ada 2 batas ingat saya ya. Yang pertama tuh dilihat tingkat inflasi. Nah, sehingga nggak bisa netapin persentase bunga yang terlalu besar. Oke. Inflasi dan juga kepentingan nasional gitu. Pinjol mereka pun juga menghindari kredit macet dong, gitu kan? Karena kan buat peminjam-peminjam yang nggak bisa bayar atau gagal bayar, itu kan pasti kan merugikan Macet. si
pinjol Penyedianya, legal. ya, Benar. penyedianya. Itu ada yang saya tahu ada dua cara. Yang pertama dia mengasuransikan, dan yang ketiga dia melakukan namanya dana cadangan. Jadi melibatkan pihak ketiga juga. Jadi kalau misalkan ada gagal bayar, nah pinjol yang legal yang berizin dan terdaftar ini ke dana pihak ketiga ini. Tapi kalau ilegal tadi argo kuda, nah kan nggak bisa diawasin gitu kan. Kalau kita konsumen ngerasa oh ini tinggi banget segini gitu kan, nah kita bisa minta OJK lah buat Pak OJK kok ini gede banget. Nah kita bisa itu bagi ke pinjol yang legal. Kalau yang ilegal Bisa. nggak bisa kan. Iya. Nah lalu pinjol ilegal, sebenarnya pinjol ilegal ini salahnya mereka adalah tata cara penagihannya gitu. Tata cara penagihan mereka kan rough gitu ya, tidak manusiawi, tidak Intimidasi humanis, lah. intimidasi. Betul. Dan sampai sekarang ini menurut saya masih ada kekosongan hukum. Kalau kita lihat di Undang-Undang Perbankan itu di pasal 46 ayat 1 itu ada larangan. Jadi poinnya bank itu harus berizin dulu dari dulu kan Bank Indonesia ya. Kalau tidak berizin maka ada sanksi pidana, penjara dan denda. Sorry to say di pinjol yang ilegal itu belum ada. Nah, semoga sih kedepannya akan ada undang-undang tentang fintech lah gitu. Karena yang dijerat menurut saya sejauh ini yang dijerat adalah bentuk pengancaman ya, pengancaman, penagihan, lalu menakut-nakuti melalui media elektronik gitu kan. Jadi yang dijerat dari undang-undang ITE ini saja. Bang, Gitu. sorry bang, Yes. memungkinkan nggak bang kalau di Indonesia itu OJK misalnya sebagai lembaga berwenang yang mengawasi, mengatur hal-hal begini bang ya, itu kemudian menetapkan batas bunga bang, ini khusus pinjol yang legal, itu memungkinkan nggak bang kira-kira bang? Bagus nggak solusi kalau seperti itu bang? Iya, menurut saya bagus. Jadi ditetapkan batas bunga dalam pinjol yang legal. Sama halnya dengan suku bunga di Bank Indonesia lah, Oke. gitu. Gitu, bro. Kalau terkait dengan itu bang, karena ini selama ini kan belum ada batas bunganya bang ya. Kemudian pinjol legal masih bisa aja bang. Kemudian menerapkan bunga yang tinggi-tinggi karena memang tidak ada batasannya bang. Iya, betul. Nah, yang menarik adalah pengawasannya sejauh apa sih bang? Kalau abang lihat terkait dengan penerapan bunga yang kemudian tidak ada batasannya ini bang. Karena kita belum bicara tentang pengawasan nih bang. OJK dari OJK sendiri, apakah kemudian mereka dengan Satgas Waspada Investasinya itu bergerak juga bang untuk mengawasi bunga-bunga itu, bunga yang diterapkan itu bang? Nah, kalaupun model pengawasannya bagaimana? Karena kembali ke dasarnya belum ada aturan yang menetapkan batas bunga tadi bang. Iya. Abang lihat bagaimana itu bang? Iya, di POJK 77 2016 itu memang sejauh ini ya, OJK memang memberi ya katakanlah memberi kebebasan bagi si pinjol yang legal. Tapi kalau konsumen merasa bunganya jomplang banget, nah itu konsumen bisa tanya langsung ke OJK-nya atau ke AFPI, kenapa bunga di merek X ini tinggi sekali, gitu kan? Gitu. Kalaupun memang dianggap nanti tidak wajar ya menurut saya dalam hal ini AFPI, Asosiasi Fintech itu dan OJK seharusnya minta agar merek X ini menurunkan suku bunganya gitu. Iya bang ya, tapi Sejauh ini masih seperti itu sih bro. Kalau iya, untuk bunga dalam karena nggak ada batas betul, bunganya bang ya. Akhirnya Betul. selama ini kemudian kalau ini saya kritik aja bang ya, maksudnya kritik kecil-kecilan aja gitu. Iya. Selama ini tidak ada batas bunganya bang. Tapi ketika muncul kasus yang disalahkan selalu lembaga si pinjolnya bang ya. Kenapa nggak sekali melirik pemerintah sih yang kalau kita bisa bilang kinerjanya kurang gitu bang. Ada sesuatu yang miss gitu atau yang ada lubang yang besar yang belum terisi gitu bang, yaitu ya, aturan bunga tentang itu ya. batas bunga itu ya kan Ya. bang. Selama ini coba abang lihat kasus-kasusnya ketika antara si peminjam dengan yang meminjamkan, selalu yang jadi sorotan adalah yang meminjamkan. Kenapa bukan aturannya yang kemudian
Kenapa bukan payung hukumnya, dasar hukumnya gitu bang yang kemudian dipersoalkan? Kenapa bukan lembaga negaranya yang kemudian dipersoalkan? Padahal kan mereka yang mengawasi ya bang ya. Benar, ya itulah semoga nanti ada perubahan POJK tahun 2016 itu. Cuma alasan logisnya menurut saya, pinjaman di pinjol itu kan kecil-kecil ya. Kecil-kecil lalu tidak ada jaminan nih. Nggak ada jaminan sertifikat tanah atau BPKB gitu kan. Jadi kan pinjol legal susah menerapkan berapa sih bunga keterlambatannya gitu. Jadi dia hitung-hitungannya agar lebih safe, ya udahlah saya tetapin bunganya lebih tinggi daripada merek yang lain. Bang, kalau kita bicara tentang mereka yang jadi korban, merasa jadi korban pinjol ya, meskipun sebenarnya saya juga agak kurang srek gitu bang kalau mereka disebut sebagai korban, karena ini kan deal-dealan ya bang ya. Iya kan bang, lu sudah tanda tangan, gue sudah tanda tangan ya kan, ya udah kita udah deal gitu. Jadi kadang kalau dibilang korban, kalau dari sisi persoalan bunga yang terlalu tinggi ya bang ya, ini bukan soal cara dia meminta menagih gitu. Anggaplah seperti itu bang. Kemudian dia kalau yang legal kan jelas nih bang, tinggal laporkan ke OJK. Benar. Kalau yang ilegal gimana bang? Korban-korban yang mereka yang merasa sebagai korban pinjol ilegal mau lapor ke siapa bang? Jadi kalau konsep awalnya atau sebelum ada teknologi kan kita sering mendengar rentenir ya. Ya ini ibaratnya rentenir yang diresmikan negara nih bang. Kalau yang legal, iya nggak sih? Enggak. Yang ilegal itu rentenir. Yang legal bang? Yang legal. Iya. Yang legal masih ada pengawasan lah, gitu kan. Dan besaran bunganya juga tadi tingkat wajar yang dihitung dari inflasi dan kepentingan nasional, gitu. Jadi nggak mungkin lah 40% itu kan udah pasti ilegal ya. Kita tahu lah bang gitu ya. Ya itu pasti udah indikasi pinjol ilegal. Nah aduannya kalau konsumen sebagai korban, saya sih menempatkannya konsumen tetap sebagai korban, gitu. Karena ya dia butuhnya 500.000 aja, gitu kan, butuh 500.000, tapi kenapa dikasih katakanlah 200. Terus pas mau bayar, tapi ternyata tagihannya lebih besar. Nah ini kan menurut saya bisa masuk sebagai unsur pemerasan juga kan, pemerasan secara tidak langsung. Nah caranya gimana kan, cara perlindungan konsumen ya? Caranya ya konsumen karena yang ilegal ini tidak berizin dan tidak terdaftar ya mengadunya kepada Polri, bisa ke Bareskrim, ke Polda ataupun ke Satuan Tugas Waspada Investasi gitu. Jadi minta perlindungannya ke SWI ini gitu. Kalau kita lihat sedikit ke belakang, presiden kita kan juga mendukung ya sebenarnya finansial teknologi, karena kan sebagai inovasi keuangan digital, lalu secara fakta juga banyak dipergunakan dan membantu perekonomian negara. Cuman memang yang dipermasalahkan adalah tata cara penagihan yang menteror itu dan juga bunga yang terlalu tinggi gitu. Cuma masalahnya itu kita udah deal. Iya kita udah deal kan bang. Cuma dealnya tadi ada unsur dalam syarat perjanjian yang tidak terpenuhi gitu. Jadi kausa yang halal itu tidak terpenuhi dalam pinjol yang ilegal gitu. Kausa yang halal itu bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, kepatutan gitu. Tapi kan bang masalahnya seperti tadi bang, kalau deal nih misalnya ya udah kamu sepakat nggak pinjam bunganya 40%, ya udah saya mau. Terus belakangan dia ngerasa keberatan 40%, padahal dia udah deal bang, kan juga jadi masalah kan. Itulah saatnya. Dan merasa sebagai korban loh bang, iya kan? Padahal udah deal ya. Padahal udah deal, harusnya kan nggak gitu bang. Kemauan dia sendiri. Kemauan dia sendiri bang. Nah bisa saja satu bukan kemauan dia nggak baca terms and conditionnya, dia butuh duit, oke lah saya deal. Ternyata pas ditagih, loh kok segini. Nah itu salah satu kelemahan dari kurangnya literasi keuangan
baik yang digital ataupun konvensional. Nah, itu yang harus dihindari oleh masyarakat gitu kan. Jadi sebelum dia minjam di pinjol ilegal, dia cari tahu dulu nih, pinjol ilegal ini berapa sih bunganya, gitu kan. Bang, kalau kita bicara tentang apa yang harus kita lakukan terhadap pinjol ilegal ini bang, masyarakat harus lakukan bang, dan apa yang harus negara lakukan sebenarnya bang? Kalau kita taruh tadi abang bilang bahwa kalau berkenaan dengan cara mereka menagih itu jelas ada pidananya bang. Oke. Terkait dengan bunga yang nggak masuk akal gini bang, yang kelebihan batas ini bang. Iya. Ini negara harus diapain ini si pinjol ilegal nih? Masyarakat harus apain mereka ini bang? Oke. Apakah kemudian, kalaupun di kampanyenya adalah kita berantas pinjol ilegal, caranya gimana? Iya. Iya kan bang? Oke. Gimana tuh bang? Iya. Caranya ada satu website dari Kominfo gitu ya, namanya kan aduan konten. Kalau ketik di Google tuh langsung muncul lah website resminya, aduankonten.id kalau saya nggak salah ingat .id. Nah itu masyarakat bisa mereport website yang mereka temukan dan ini isinya memberikan pinjol yang ilegal gitu. Jadi URL-nya di copy paste, nanti akan diverifikasi oleh Kominfo. Kalau memang betulan ilegal akan diblokir. Itu upaya yang bisa dilakukan dari represif yang bisa dibilang sifatnya sementara lah ya. Karena kan setelah diblokir, masalahnya tadi dia bikin aja website baru kan. Gampang bang. Gitu. Bikin website sekarang murah. Iya, apalagi banyak domain gratis, blogspot gratis. Iya benar. Ya itu satu, cuma ya tetap harus dilakukan aduan konten. Kalau bentuknya WhatsApp gitu ya, ini ada juga aduan konsumen di OJK gitu. Jadi selain misalkan kita mereport di SMS, kita bisa kirim SMS atau WhatsApp OJK. Kalau saya tidak salah ingat tuh nomornya 157. Nomor WhatsAppnya itu 081 157-nya 3 kali. Nah itu nomor aduan konsumen di OJK. Itu kalau bentuknya SMS. Itu bisa kita bisa ngadu ke OJK. Nah itu partisipasi dari masyarakat. Kalau dari sisi pemerintah, ya menurut saya lebih sering lagi ya virtual patrol ya. Kan masih ada ya, virtual police kan masih ada. Nah itu sebaiknya lebih dikencangkan lagi. Dan juga sosialisasi baik pemerintah ataupun yang saat ini kita lakukan gitu kan. Nah kan kita lakukan jangan pergunakan pinjol yang ilegal. Tapi kalau masyarakatnya butuh, iya, nah kan muncul masalah lain kan bang kan. Kalau masyarakatnya butuh, dilema juga kita ini bang kadang-kadang. ya kalau masyarakatnya butuh jangan pinjam di pinjol ilegal lah. Bisa jadi anggota koperasi gitu kan, atau apa badan yang lain lah kalau ada kan, badan pemerintah yang lain. Tapi biasanya koperasi ya, koperasi yang resmi kalau kita jadi anggota kan ada simpan pinjamnya ya di situ ya. Dan juga peran kita sendiri dari kitanya masing-masing, kita harus ya aware sendirilah, harus sadar kalau pinjol ilegal ini bahaya. Bahayanya bukan dari sisi bunga saja, dari sisi keselamatan dan juga kenyamanan teman-teman kita yang ada di phone book kita gitu. Karena apalagi sampai itu bang ya, ada yang disebarin foto-foto, benar, ancaman sebar foto bugil dan lain-lain gitu. benar. Jadi direkayasa fotonya, ataupun temannya diteror gitu kan. Temannya nggak tahu apa-apa, dia dihubungi, temannya membalas WhatsApp si penagih ini. Kalau memang dia tidak tahu apa-apa, tapi kan penagih pasti tidak gampang percaya dong gitu kan. Kalau kamu tidak tahu apa-apa, kenapa nomormu ada di kontak dia? Nah, jadi kalau misalkan ada yang lagi kayak gitu, kalau saran saya sih nggak usah diladenin gitu. Apalagi kan sekarang sangat mudah ya. Misalkan kita pernah kenalan, lalu tukeran nomor handphone, lalu kita lupa sebenarnya kita pernah kenal dia. Iya, nah, itu kan bisa dicantumin bang kontak kita. Iya, karena pinjol yang ilegal itu bisa mengakses keseluruhannya.
termasuk galeri, makanya kan fotonya bisa diambil ya. Bagaimana dia kasih akses itu Bang ya? Ya, jadi kalau dari sisi IT-nya ada malware. Jadi malware yang dia tanam ditanamkan malware dari gitu aplikasi ya. itu. Malware itu lebih kayak software yang bisa ngintip lah Ya, gitu. oke. Kalau yang legal oleh OJK hanya 3 saja dikasih akses: kamera, mikrofon, dan location atau maps itu. Atau biasa disingkat adalah camilan gitu ya. Kamera, mikrofon, location. Masih Kalau manusiawi lah Bang ya. masih manusiawi. Kalau yang ilegal ini parah banget nih. Bang. Ilegal semuanya, phone book, galeri. Nah, kan buat apa ya akses galeri? Iya, ngapain? Nah, itu dia Bang tadi Bang kasusnya. Nanti dengan dia bisa akses galeri, dia bisa nyebarin foto-foto yang sifatnya kayak vulgar gitu kalau ada di galeri dia. Iya, Ancamannya benar. begitu. Kalau lu nggak bayar, nih, Benar. gua bakal sebarin nih foto ya. Kan kacau Benar, lah. ya. Kalau itu sudah terjadi ya itu korban dalam artian dia diancam, dia dicemarkan nama baiknya. Oke Bang, Ya, ini anggaplah ini pertanyaan terakhir nih Bang ya. Iya. Dan ini penting nih Bang. Kalau kita lihat tadi problemnya adalah pinjol ilegal maupun pinjol legal ini sama-sama tidak ada batas bunga yang diterapkan Bang. Ini di luar dari cara mereka menagih ya Bang ya. Berarti kan seperti saya bilang tadi Bang, bahwa ada lubang yang besar yang belum ditutupi pemerintah ini Bang, sehingga celah-celah kemudian untuk membuat masyarakat tertekan dengan para pinjol oleh para pinjol ini Bang, itu masih ada gitu, masih dan akan terus ada, sehingga pinjol-pinjol terus menjamur dan terus membuat resah masyarakat gitu Bang. Saran Bang buat pemerintah nih Bang, dari kekurangan-kekurangan itu gimana Bang? Apa yang harus pemerintah lakukan dan seberapa urgensi masalah ini sebenarnya harus diselesaikan Bang? Iya, bagi pemirsa gitu ya, penonton channel ini, fintech, financial teknologi, bentuknya pinjol ini tidak bisa dimusnahkan ya. Tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diblokir, tidak bisa diharamkan karena memang membantu kebutuhan hidup manusia, baik yang legal dan maaf kata yang ilegal juga ngebantu sebenarnya kan, tapi sementara. Pemerintah sebaiknya menurut saya minimal segera merevisi POJK dulu nih, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016, yakni dengan memberikan suku bunga tadi, berapa sih ambang batas maksimal lah, kalau tidak bisa minimal ambang batas maksimal gitu. Lalu untuk tata cara penagihannya, selain itu adalah kode etik di AFPI, sebaiknya dilegalkan melalui POJK. Jadi tata cara penagihan misalkan debt collectornya atau desk collector, kan ada debt ada desk ya. Yang desk collector kan biasanya dia yang nagih melalui media elektronik ya, WhatsApp dan sebagainya. Kalau menurut saya itu sebaiknya disertifikasi. Sertifikasi dalam artian ya pinjol yang legal dia menggunakan penagih yang tersertifikasi. Lalu solusi jangka panjangnya ya memang membuat undang-undang tentang fintech atau financial teknologi gitu. Jadi kita mengambil konsep di undang-undang perbankan untuk diterapkan di undang-undang fintech. Salah satunya itu bagi fintech yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK itu bisa dikenakan pidana penjara ya sekian tahun dan denda sekian miliar lah gitu. Jadi itu untuk menjerat pinjol yang ilegal. Karena sekarang yang pinjol ilegal yang dijerat itu kan orang-orangnya, orang-orang yang menagih secara rude itu ya, secara kasar, tidak manusiawi kan. Brutal betul. Ya, tapi pinjolnya gimana? Nggak ada solusi. Cari orang lain aja kan, cari orang lain. Jadi memang solusinya itu segera rubah POJK-nya, tetapkan bunga, lalu tetapkan tata cara penagihan yang manusiawi dalam POJK itu. Jadi tidak hanya dalam kode etik, dan jangka panjangnya adalah membuat undang-undang fintech sih gitu. Karena memang udah menjadi subjek hukum lah dan tidak bisa diterapkan dan tidak bisa diterapkan dan diatur dalam bentuk peraturan
BI atau peraturan OJK saja gitu. Dan terakhir untuk masyarakat, sebisa mungkin jangan pinjam di pinjol ilegal sebisa mungkin ya, karena pasti kalau sudah BU ya butuh duit, butuh uang, segala cara kan akan ditempuh ya gitu. Jadi sebaiknya tetap pinjam di pinjol yang legal dan bayarlah utang pinjol kalian gitu, karena secara hukum kan itu utang piutang ya. Secara agama kan ada juga ya larangan berutang gitu ya, atau larangan melunasi utangnya. Iya, larangan tidak bayar utang. Iya, larangan tidak bayar utang. Jadi wajib dilunasi utangnya gitu kan, karena kan kasihan nanti ahli warisnya. Ya pasti. Gitu. Ya, karena kan utang diwariskan. Utang itu kan nggak selesai di CX aja kan. Ya. Kalau dia Meninggal. punya keluarga, meninggal punya keluarga, ya ahli warisnya kan mau nggak mau harus ngebayar. Kalau sedikit saya enak bang, Kalau banyak, ya itulah tantangan bagi ahli waris gitu. Ya. Gitu, bro. Oke, makasih bang Rizky Karo-Karo nih bang, asik juga nih kita ngobrol pinjolnya nih bang. Memang masalahnya juga nggak kelar-kelar nih pinjolnya bang. Benar. Pemerintah juga nggak ngubah, nggak berbenah juga gitu bang, karena selama ini yang diserang pinjolnya mulu bang, ya kan? Ya, Oke bang, ya. terima kasih bang, obrolannya seru juga buat pemirsa semua. Untuk episode pinjol ilegal ini kita cukupkan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Rek News dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru. Sampai jumpa lagi, terima kasih.